dengan mata faktanya, lalu melihat di lukisan orang menjadi kagum sekali. Wah, itu kok bisa sama persis ya, gambar Gunung Semeru atau gambar gedung dan sebagainya. Orang bisa begitu persisnya, bukan potret tapi dengan tangan. Nah, di situ banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil. Seni juga misalnya bisa mengekspresikan kehidupan masyarakat melalui misalnya seni lakon, seni peran kan. Kadang-kadang kita bisa mengekspresikan sesuatu di situ untuk menggambarkan sesuatu apa yang terjadi yang tidak bisa dikatakan oleh orang tapi dipentaskan dengan seni lakon. Bisa juga dengan humor, humor itu dianggap bagian dari seni. Kemarin saya bercerita dengan Mas Budi, ada dua Budi di sini, satu Budi Bundoro, yang kedua Priyan Budi. Mana tadi di sini Priyan? Oh iya, yang Budi ini dulu teman sekolah saya, cuma dia ada beberapa tahun di bawah saya di Jogja. Tapi karena dia sangat pintar, jadi terus sekali sampai sekarang juga. Saya cerita begini. Coba ketika situasi politik itu sudah sangat ekonomi, orang takut berbicara, orang kemudian itu mengekspresikan kegerahan atau kegelisahan itu melalui seni. Ya misalnya kayak gini, kita bisa menafsirkan macam-macam, gitu, bahwa ada situasi apa yang melatar belakangi setiap lukisan. Kan pada setiap karya seni ada pesan. Saya pernah baca syairnya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu intinya ya, meskipun dia bicara tentang seni musik, lagu, gitu, tapi pesannya sama, bahwa seni itu, setiap seni itu memberi pesan kehidupan. Jadi dia syairnya begini, ditulis tahun 1930 dan kemudian populer menjadi sebuah lagu yang mendunia sampai konon dibahas itu di berbagai studi tentang musik di berbagai negara. Itu bunyinya ini tentang lagu. Api menaik wadahnya, falgina sepuluh wa aminun najwa ba'da ayyafnal wujud. Berikan kepadaku sebelum dan mari kita bernyanyi bersama-sama. Kenapa? Falgina sepuluh, pada setiap lagu itu ada pesan kehidupan. Kalau orang miskin lagunya seperti ini, kalau orang hidup di sawah lagunya seperti ini, kalau kita hidup di lereng gunung seperti ini, hidup tepi pantai lagunya seperti ada pesan kehidupan. Sama dengan ini ada pesan kehidupan. Mungkin saya tidak tahu, misalnya lukisan ayam seperti ini, saya sulit menemukan pesan kehidupan di sana ayam ini kalau saya pergi ke Arab, karena di Arab saya tidak pernah lihat ayam misalnya. Tapi Anda bisa lihat ini ke desa-desa, kehidupan orang memelihara ayam, menjaga ayam, dulu besar. Gitu. Mas Budiman, selamat datang. Silakan. Ini Budiman. Sama dia Budi tadi. Budi Bundoro, Budiman banyak berjuang. Mungkin ada Budi yang lain. Nah. Saudara, jadi ada pesan kehidupan. Nah, kita bisa ngambil pesan dari sini, kemudian rasanya manusia itu sebenarnya apa? Harus dipersatukan oleh seni yang seperti ini. Ngapain kita ribut? Kalau kita menghadapi bersama, misalnya lebaran gunung seperti itu, sementara kita ada di lerengnya, itu kan kita perlu saling tolong menolong. Lalu macam-macam pesan sejarah misalnya. Sejarah itu mengandung pesan kehidupan banyak di situ. Apa yang bisa kita cari? Sehingga dikatakan di situ di syairnya
lagi saya juga itu sebenarnya seni itu akan abadi meskipun pelukisnya sudah habis, sudah meninggal itu, kita masih mengerti kesan-kesan seni. Nah, hadirin sekalian, mereka oleh sebab itu saya gembira sekali hari ini meskipun saya bukan seorang perupa, entah perupa dalam jenis apapun bukan, tapi saya penikmat. Sehingga saya kalau kunjungan ke tempat tertentu di luar negeri, kalau dibawa ke apa namanya tempat pameran seperti ini menjadi sangat senang, menjadi sangat enak. Saya katakan tadi, seni itu bisa mengekspresikan sikap. Meskipun kata Pak Wan tadi tidak bisa seni itu lalu membuat perpecahan kita, membuat permusuhan. Dia itu betul. Tapi kadang-kadang bisa diekspresikan dengan seni. Dan apa? Grup band Sukatani namanya. Dan minta maaf. Kenapa minta maaf? Ini yang nyuruh minta maaf, konyol dan minta maaf juga yang nggak benar. Mungkin mengekspresikan sesuatu yang dulu tidak apa-apa sekarang menjadi apa-apa. Itu yang disebut pesan kehidupan. Bahwa di dalam setiap seni itu ada pesan kehidupan. Gitu. Entah lama, entah itu baru. Sehingga kalau seni kita, misalnya kalau saya yang sudah generasi baby boomers, kalau mendengar lagu SDD, yang terbayang dari saya waktu saya kecil banyak orang ya jajak SDD ke berbagai tempat dan indah kehidupan pas waktu itu kan, itu pesan kehidupan. Anak sekarang nggak tahu itu SDD karena nggak ada panggilan SDD sekarang. Saya tahu. Lalu muncul dalam lagu SDD, muncul dalam lukisan apa, muncul dalam cerita orang apa, muncul dalam seni lakon apa. Nah, oleh sebab itu saya sering mengatakan ya, seni itu kadang-kadang dapat mengurangi kegelisahan kita karena ternyata ada orang yang mewakili kemarahan kita. Kita tidak berdaya, tidak punya media untuk marah, diwakili oleh seniman. Kita tidak berdaya untuk menyatakan kegembiraan bahwa ini musim panen pesta, diwakili oleh seniman, diwakili oleh puisi, diwakili oleh lagu, diwakili oleh berbagai karya seni yang lain. Nah, itulah yang bisa mempertemukan kita di dalam kebersamaan di dalam kemanusiaan. Nah, oleh sebab itu mari jadikan galeri ini yang pameran pertamanya akan dibuka ini sebagai tadi visinya kebersamaan antar manusia, kebersamaan, keserasian antara manusia dengan manusia, keserasian antara manusia dengan alam. Nah, mungkin bisa dimulai dari sini karena pesan-pesan dari gedung ini, dari gambar-gambar ini, insya Allah akan sampai ke seluruh masyarakat sehingga kita hidup harmoni di antara sesama manusia. Manakala kita menghadapi ancaman alam, kita tolong-menolong. Manakala kita menghadapi misalnya pesan-pesan bahwa sejarah itu akan selalu berulang, ingat kita hati-hati bahwa sejarah itu selalu memberitahu kepada kita kalau terjadi Anda melakukan ini, akibatnya ini. Kalau Anda melakukan ini, akibatnya itu, dan seterusnya. Itu pesan sejarah. Misalnya tidak ada satu kekuasaan yang abadi, itu pesan sejarah. Tidak ada satu kejahatan yang tidak untuk kecuali hanya menunggu waktu, itu pesan sejarah. Dan pesan juga di dalam cerita-cerita sejarah, dalam karya sastra dan macam-macam seperti yang kita lakukan hari ini. Seperti saya katakan tadi, saya tidak banyak tahu tentang seni, tapi saya adalah penikmat seni, penikmat lagu, penikmat humor, penikmat lukisan, penikmat karya sastra, tetapi saya bukan seorang ahli, tapi hanya penikmat, sehingga sambutan saya hanya seperti ini. Nah, untuk itu dengan memohon ridho Tuhan yang Maha Kuasa, Pak
pameran lukisan pada sore hari ini di galeri apa namanya Pak? Selaras di galeri Selaras yang semula diinisiasi oleh Pak Makti, Pak Warno, Pak Kus, Pindato, sehingga bisa mengumpulkan lukisan sehingga ini dan mempertemukan di sini dengan memanggil Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bersama-sama menyatakan untuk berulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Ini sebenarnya tadi ada urutan acara testimoni yang salah satunya tadi sudah